Shalom Heroes, Heroes History Maker. Heroes adalah pencetak sejarah. Yang mau katakan amin. Biarlah kita menjadi pemuda-pemuda yang berdampak. Kalau kita mau tema atau mau judul, Heroes yang berdampak atau berpengaruh. Setiap kita pasti kepingin menjadi pribadi yang berdampak. Mungkin atas sekolah kita, mungkin atas keluarga kita. Mungkin kita juga punya mimpi ke depan, kita akan berdampak atas kota kita. Bahkan atas dunia. Yang mau katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang berdampak? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah generasi yang berdampak adalah generasi yang menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun memandang rendah kepadamu karena engkau muda. Sebaliknya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Biarlah kita hari ini kita generasi-generasi muda yang berdampak. Kita bukan generasi muda yang dipandang sebelah mata. Kita adalah generasi muda yang berdampak karena kita ada bersama dengan Yesus. Di waktu kita menjadi teladan kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Di 1 Timotius 4:12 ini dikatakan, kita harus berdampak atas perkataan kita, atas tingkah laku kita, atas kasih kita. Anak muda, apa yang kita kerjakan hari ini? Apa yang membuat orang bisa melihat kita dan memandang kita? Mungkin kalau kita melihat dunia luar hari ini, pergaulan bebas terlalu gampang. Pesta pora terlalu gampang. Gonta-ganti pasangan terlalu mudah. Bahkan beberapa orang bisa bangga. Aku sudah bergonta-ganti pasangan. Aku sudah melakukan hubungan seks. Bahkan mereka berani menceritakan. Tapi saya mau katakan, Heroes YHS harus beda atas dunia ini. Kita harus berani melangkah bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Anak-anak muda yang ada di tempat ini. Anak-anak muda yang melihat firman ini. Apakah engkau sudah menjadi teladan dalam perkataanmu, dalam pergaulanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu? Ataupun kita sudah siap untuk menjadi teladan, yang siap katakan amin. Di waktu kita mau menjadi teladan, kita punya standar yang sangat tinggi yang Yesus berikan atas kehidupan kita. Standar kita bukan dunia, standar kita adalah firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Generasi yang berdampak yang kedua adalah generasi yang kreatif. Generasi yang berkarya dengan nyata. Daniel 1 ayat 19-20. Kemudian raja bercakap-cakap dengan mereka. Di antara mereka semua tidak didapati seorang pun seperti Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Demikianlah mereka berdiri di hadapan raja. Dalam setiap hal menyangkut hikmat dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka. Raja mendapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua peramal dan ahli jampi di seluruh kerajaannya. Biarlah kita generasi yang berdampak adalah kita generasi yang kreatif. Yang karyanya nyata. Kalau ada satu tokoh di Indonesia berkata, beri aku 10 pemuda, maka aku akan memindahkan gunung. Beri aku 100 pemuda, aku akan mengguncang dunia. Dari kalimat ini adalah, seorang anak muda itu punya kreativitas yang sangat. Kalau kita lihat hari ini, banyak yang berkarya dalam dunia ini adalah anak-anak muda. Tetapi hari-hari ini juga banyak anak-anak muda yang lupa untuk memaksimalkan apa yang dia punya. Banyak anak-anak muda yang hari ini cuman mereka sibuk dengan duniawi. Mereka sibuk dengan kesenangannya. Mereka sibuk dengan hobinya. Mereka tidak memunculkan apa yang ada dalam kehidupannya. Keterampilan yang dimiliki. Pemikiran yang dimiliki. Potensinya dikubur. Kalah hanya dengan game. Tapi saya yakin dan percaya. Heroes Gereja YHS. Engkau adalah anak-anak muda yang kreatif. Anak-anak muda yang 10
kali lebih cerdas daripada orang dunia. Dan engkau menampilkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saya yakin dan percaya, biarlah generasi Heroes YHS ini bukan menjadi penikmat, tapi menjadi pencipta sesuatu yang bisa orang kerjakan. Dan saya yakin dan percaya, engkau adalah pribadi-pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Generasi yang berdampak yang ketiga adalah generasi yang berdampak, generasi yang mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 14-15. Aku telah menulis kepadamu bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari semula. Aku telah menulis kepadamu orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Elohim tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Generasi muda yang berdampak adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan katakan amin. Katakan bersama saya, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Untuk mempengaruhi dunia yang gelap ini dan rusak ini, kita tidak bisa atau tidak sanggup mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita. Kita harus tahu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita harus kita hidupi. Bagaimana cara kita menghidupi kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita? Kita melekat, kita mengasihi Yesus. Kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Dan kita percayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan, apa yang akan kita kerjakan ke depan. Di waktu engkau serahkan kepada Tuhan, engkau melakukan bagianmu. Yesus juga akan melakukan bagiannya untuk kita. Dan keberhasilan yang kau pakai, keberhasilan yang kau dapatkan, engkau tahu itu karena anugerah yang Yesus berikan atas kehidupanmu. Generasi muda hari ini adalah generasi-generasi yang memerlukan Yesus. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin membawa anak-anak muda untuk berpikir yang negatif. Membawa anak-anak muda untuk tidak berfokus kepada Tuhan. Membawa anak-anak muda untuk melekat kepada dunia. Dan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 di ayat terakhir. Jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Apa yang kau inginkan hari ini? Apakah engkau ingin menikmati dunia saja? Atau engkau akan menikmati kasih Bapa sampai selama-lamanya? Itu adalah pilihan. Tapi saya yakin dan percaya, Heroes YHS, engkau adalah anak-anak muda yang melekat kepada Yesus. Karena di waktu kita melekat, kita punya kekuatan. Di waktu kita melekat, kita punya hikmat. Di waktu kita melekat, skill kita ditambahkan. Di waktu kita melekat, kita punya kreativitas jauh lebih dibanding orang dunia. Di waktu kita melekat, kita bisa melihat sesuatu yang dunia tidak bisa melihat. Karena Yesus adalah sumber dari segalanya. Mengapa kita harus menjadi pemuda yang berdampak? Kenapa harus kita orang percaya anak-anak muda yang menjadi dampak atas dunia ini? Saya mau katakan, siapa lagi yang mau menjadi dampak kalau bukan kita? Katakan bersama saya mau menjadi dampak atas dunia ini. Generasimu hari ini adalah generasi yang akan mengubah dunia. Generasimu hari ini adalah generasi yang akan mengubah dunia kelak. Kalau engkau hari ini hancur, pastikan ke depan akan jauh lebih hancur. Mengapa kita harus menjadi pemuda yang berdampak? Yang pertama adalah Yohanes 12 ayat yang ke-46. Akulah terang yang datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Kenapa kita harus menjadi dampak? Dunia ini berada di dalam kegelapan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Kita manusia jatuh dalam dosa. Dan dunia tempatnya dosa. Roma 3 ayat 23.
Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Orang yang ada di dunia ini semuanya sudah kehilangan kemuliaan Elohim. Tetapi Yesus mau kita menjadi terang. Yesus mau kita dijadikan terang atas dunia ini. Di mana kita ada, di situ terang muncul melalui kehidupan kita. Dunia ini gelap. Kalau engkau tidak bersama dengan Yesus dan engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan terjerumus dalam kegelapan. Dunia ini gelap. Kita harus pakai terang yang Yesus berikan atas kehidupan kita untuk menerangi dunia, terkhusus untuk menerangi kehidupan anak-anak muda hari ini. Mengapa kita harus menjadi pemuda yang berdampak atau berpengaruh? Yang kedua adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Setiap kita orang percaya. Kita yang percaya, kita mengenal Yesus dan kita mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita secara pribadi. Kita disebut anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Elohim. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Engkau yang percaya Yesus Kristus Tuhan atas Juru Selamat atas hidupmu, engkau adalah anak-anak Elohim. Engkau diberi kuasa. Dan engkau menjadi anak terang. Kemanapun orang percaya itu pergi, sesungguhnya terang itu ada bersama dengan mereka. Kemanapun kita pergi, terang itu bersama dengan kita. Kekuatan cahaya, sinar, terang yang dipancarkan oleh orang-orang percaya, itu bisa mempengaruhi dunia yang gelap ini. Kekuatan cahaya sinar yang ada atas kehidupan kita, itu tergantung kita terhubung dengan siapa. Kalau kehidupan kita terus terhubung dengan dunia, kehidupan kita terus terhubung dengan sesuatu yang negatif, terang kita akan semakin hari semakin redup. Tetapi di waktu terang kita terus terhubung dengan Yesus. Kita terhubung dengan firman. Kita terhubung dengan pujian dan penyembahan. Terang kita semakin hari semakin menyala. Dan kita tidak akan khawatir untuk menghadapi masa depan. Biarlah kita anak-anak muda. Kita menjadi anak-anak muda yang tergantung kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Dialah sumber terang atas kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Mengapa kita harus menjadi pemuda yang berdampak? Yang ketiga adalah Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Yang ketiga adalah hidup yang bercahaya dan cemerlang memuliakan Tuhan. Keindahan sebuah karya memuliakan penciptanya. Biarlah terang kita ada, kita harus ada dalam kegelapan supaya kita terlihat. Terang kita ada di waktu kita ada di tempat gelap. Maka terang itu akan semakin nyata. Tadi saya katakan dunia ini adalah tempat kegelapan. Dan kita ditempatkan di dunia ini. Kita harus memancarkan terang itu. Sebagai orang percaya, hidup kita pasti bisa bercahaya. Bisa cemerlang. Bisa memuliakan Elohim. Kita bisa berdampak. Kita bisa menyatakan Yesus atas kehidupan kita. Di waktu kita memancarkan terang, biarlah yang keluar dalam kehidupan kita hanya Yesus. Biarlah di waktu kita mencerminkan terang itu dalam dunia ini, yang kita muliakan adalah Yesus. Mungkin hari ini ada yang bertanya dalam hatinya. Mungkin engkau bertanya, engkau yang hari ini melihat dan mendengarkan firman, engkau bertanya. Mana mungkin aku mau menjadi pemuda yang berdampak? Bagaimana mungkin aku menjadi pemuda yang berdampak hari ini? Hidupku berantakan. Hidupku dalam lembah kekelaman. Lukas 5 ayat yang ke-32.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Jika engkau hari ini dalam hatimu, dalam pikiranmu berkata, aku ini orang berdosa. Yesus datang memanggil orang yang berdosa, bukan orang benar. Markus 2 ayat yang ke-17. Setelah mendengar hal itu, Yesus berkata kepada mereka, orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa supaya bertobat. Bila firman ini tertanam atas kehidupan kita hari ini. Jika engkau berkata hari ini, aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang tidak layak. Saya mau katakan, Yesus akan melayakkan kehidupanmu hari ini. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang bukan kepada yang sehat, tetapi kepada yang sakit. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau menjadi terang. Jika engkau hari ini berkata, Tuhan, aku juga mau berdampak. Percayakan kepada Yesus. Yesus hadir untuk memulihkan kehidupanmu. Dan engkau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang untuk saudara dan saya. Kalau saya ada hari ini itu bukan karena keahlian. Kalau saya ada hari ini bukan karena saya mampu. Bukan karena saya bisa. Kalau engkau hari ini berkata, aku adalah manusia berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mau pakai kehidupan kita. Engkau yang mau. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mau engkau pakai. Tuhan, aku mau menjadi terangmu. Dulu memang kita dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita ada di dalam terangnya Yesus Kristus Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-8. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jika engkau hari ini, engkau masih dalam kegelapan, hulurkan tanganmu. Dan berkatalah, Yesus, aku mau. Di waktu engkau mau, Yesus pegang tanganmu dan engkau diangkat. Hidupmu ke depan menjadi anak-anak terang. Masa lalumu Tuhan tidak pernah melihat. Tuhan tidak pernah mau melihat masa lalumu. Tuhan selalu melihat masa depan. Dan masa depanmu di tangan Tuhan adalah masa depan yang indah, gilang gemilang. Masa depanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau akan dipakai menjadi terang yang ajaib. Engkau akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingmu. Engkau akan mempengaruhi orang-orang yang kenal dengan engkau. Mungkin mereka melihat engkau adalah pribadi yang sampah, rosokan, enggak berguna. Tetapi di waktu engkau katakan, Tuhan aku mau engkau pakai menjadi alatmu. Biarlah mereka melihat Yesus bekerja atas kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang merasa bahwa hidupnya tidak berguna, hari ini saya berdoa Tuhan. Biarlah Engkau ubahkan setiap kehidupan anak-Mu. Jadikan mereka terang-Mu. Jadikan kami, setiap kami Tuhan, menjadi anak-anak muda yang berdampak. Menjadi anak-anak muda yang mencetak sejarah dalam setiap kehidupan kami. Tuntun langkah kehidupan kami Tuhan menjadi terang. Tuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami seturut dengan firman-Mu. Kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau melekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 0109229000 0109229000 atas nama Gereja YHS.
atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR kode yang tertera. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMasiah, bless you. Your love for me, in my life you're my everything. Chains are broken, eyes are open, you're my freedom now. You have called me out from the dark, now I'm running into your light. Chains my crying into dancing, lips shall praise you now. Will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, eyes are open, you're my freedom now. From the dark, now I'm running into your light. Chains my crying into dancing, lips shall praise you. Praise you forever, praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever, praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now.
Diberkati segala mimpimu, diberkati segala cita-citamu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu. Diberkati apapun yang kau impikan bersama dengan Yesus dibuatnya berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terimalah berkat Bapa Yahweh, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memberikan sukacita damai sejahtera, melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.